Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini adalah referensi soal ya, soal mata pelajaran fikih yang di semester Gasal ya. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama, mengerjakan sujud syukur adalah ketika kita sedang sujud syukur ya. A di luar sholat, B ketika sholat, C ketika mendengar kabar gembira, dan D ketika sepertiga malam. Nah, sujud syukur ini adalah ketika mendengar kabar gembira. Langsung nomor 2. Sujud tilawah artinya adalah ya, A. Sujud yang dilakukan karena membaca salah satu ayat sajdah, B. Karena membaca ayat tilawah, C. Agar terhindar dari musibah, D. Karena baru saja mendapatkan kenikmatan. Nah, yang betul adalah sujud tilawah itu karena sujud yang dilakukan karena membaca salah satu ayat sajdah. Nomor 3. Terdapat beberapa jenis sujud yang dianjurkan baik dalam sholat maupun di luar sholat ya. Sujud yang dilakukan untuk menambal kekurangan atau kelebihan rokaat dalam sholat karena lupa atau lalai disebut. Ini karena lupa, maka ini disebut sebagai sujud sahwi. Ini untuk ringkas-ringkas saja, biar ringkas. 4. Arhan adalah pemain sepak bola nasional yang dikenal dengan lemparan jarak jauhnya ya. Ketika Arhan melakukan lemparan jarak jauhnya ke gawang lawan, bola mengenai kepala teman satu timnya sehingga bola masuk ke gawang lawan. Arhan dan teman-temannya langsung melakukan sujud. Nah, pertanyaannya, yang dilakukan Arhan dan teman-temannya adalah sujud apa? Karena gol, maka ini dinamakan sujud syukur. Nomor 5. Zakat fitrah hendaknya ditunaikan sesuai waktunya ya, zakat fitrah. Waktu mengeluarkan zakat fitrah yang paling utama adalah, ini beberapa macam waktu mengeluarkan zakat fitrah. Adapun yang paling afdol itu adalah A ya, sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Nomor 6. Puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan bagi setiap muslim selama sebulan penuh pada bulan Ramadan. Perintah ini termaktub dalam Al-Quran surah apakah 181, 182, 183 ataukah 184. Jawabannya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ralat ya, untuk ayat tentang puasa bulan Ramadan ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 182. 7. Barang yang telah diberikan kepada orang lain sebagai tanda penghormatan atas keberhasilan yang diraih disebut, jadi atas sebuah prestasi, maka dinamakan ini adalah hadiah ya. Jawabannya adalah hadiah. Lanjut, nomor 8 ya. Zakia adalah anak kelas 8. Anaknya rajin melaksanakan puasa sunnah. Setiap habis lebaran Idul Fitri, ia selalu melaksanakan puasa. Terkadang ia puasa berturut-turut mulai tanggal 2 sampai tanggal 7. Terkadang di pertengahan bulan dan tidak berturut-turut. Puasa yang dilakukan Zakia adalah, jawabannya karena di bulan Syawal, maka itu namanya puasa Syawal. Nomor 9. Bersedekah boleh selain berbentuk barang atau uang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bentuk sedekah yang sangat sederhana dan yang sangat mudah adalah memberikan senyum ya, D ya, memberikan senyum. 10. Memberikan sesuatu, barang atau benda kepada orang lain tanpa ada sebab dan ikatan apapun ya, ini dinamakan adalah, jawabannya adalah hibah ya. Jadi dengan tanpa ikatan apapun itu namanya hibah. Nomor 11. Terdapat sejumlah persamaan dalam tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Rukun yang membedakan antara ibadah haji dan umroh adalah A ya, wukuf di padang Arafah. Jadi antara haji dan umroh bedanya, kalau haji ada wukuf di Arafah, sedangkan umroh tidak ada. Lanjut, nomor 12. Pak Anwar adalah seorang muslim yang taat beribadah. Suatu saat Pak Anwar hendak menyembelih ayam yang dibeli di pasar. Namun saat menyembelih, ia lupa menyebut nama Allah, membaca basmalah dan lupa tidak berdoa. Hukum memakan hewan yang disembelih oleh Pak Anwar tersebut adalah tetap
halal ya, walaupun beliau tidak baca bismillah, yang penting adalah beliau adalah seorang yang muslim. Nomor 13. Perhatikan jenis makanan berikut ya. Jadi pertanyaannya langsung, jenis makanan yang termasuk makanan yang halal ditujukan oleh nomor. Nah, kita langsung kasih kode ya. Yang pertama, hewan yang tidak memberi madorot, ya ini halal. Bangkai ikan dan belalang, ini juga halal. Darah yang sudah dimasak, ini enggak halal ya, haram ya. Hewan yang hidup di air, ini halal juga. Dan nomor 5, bangkai enggak halal, maka 1, 2, 4 ya. Berarti 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, dan 5. 1, 3. Maka jawabannya adalah 1, 2, dan 4 ya. 14. Hukum memakan daging burung elang, burung rajawali, burung hantu, dan burung kakak tua ini bertaring dan berkuku tajam, hukumnya adalah haram ya. Lanjut. Umar adalah karyawan BUMN. Setiap bulan Umar menyisihkan gajinya untuk membeli emas sebagai tabungan pribadi. Tanpa terasa selama 2 tahun tabungan emas Umar sudah mencapai 85 gram. Maka Umar harus mengeluarkan zakat emas sebanyak 2,5%, sama dengan ini ya, sama dengan A ya, 2,5 sama dengan 1/40 gram. 16. Syarat hewan ternak yang sudah wajib dikeluarkan zakatnya adalah yang sudah mencapai 1 nisab ya, ini maksudnya. Nisabnya hewan ternak kambing sekurang-kurangnya mencapai adalah, kalau kambing itu adalah 40 ekor ya. 17 ya. Pak Bayu punya usaha ternak kambing yang cukup sukses. Dalam 1 tahun dia menghasilkan 121 sampai 200 ekor kambing. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah untuk 121 sampai 200 ekor adalah 2 ekor kambing atau domba umur 2 tahun. Lanjut. Ibu Fatimah mempunyai 3 hektar lahan pertanian. Setiap musim hujan hasil panen padi yang diperoleh Ibu Fatimah mencapai 5 wasak atau 750 kg. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah, setiap musim hujan hasil panen padi yang diperoleh mencapai 5 wasak. Maka yang dikeluarkan adalah, karena tidak ada biaya pertanian, adalah 10%. Karena tidak ada biaya. Soal nomor 19. Perhatikan hal-hal berikut. Pertanyaannya adalah, berdasarkan pernyataan berikut, yang termasuk tata cara sujud di luar sholat ditujukan oleh nomor. Nah, tata cara sujud di luar sholat ya, kita hapus dulu ya. Yang pertama adalah berniat dalam hati ya. Tata cara sujud, membaca surah Al-Fatihah, tidak melakukan takbiratul ihram ya. Melakukan ruku tidak. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3A ya. Lanjut ya. Puasa yang dilakukan setiap pertengahan bulan, tepatnya pada tanggal 13, 14, dan 15 bulan Hijriah, disebut puasa Ayyamul Bid ya. Berarti puasa Ayyamul Bid seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke soal benar atau salah ya. Ahmad adalah anak yang rajin puasa. Ia puasa selang-seling 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Maka Ahmad ini jenis puasa yang dilakukan adalah puasa Daud. Ini pertanyaan, jawabannya benar atau salah? Benar ya, puasa Daud itu 1 hari puasa, 1 hari buka. Nomor 22. Berikut adalah rukun infak. Rukun infak, 1 orang yang memberi infak, 2 orang yang menerima infak, 3 barang yang diinfakkan, 4 niat mendekatkan diri kepada Allah. Ini rukun infaknya harusnya yang keempat adalah ijab qabul. Maka ini jawabannya salah ya, kurang 1. 23. Barang yang sudah dihibahkan oleh pemiliknya kepada orang lain, haram hukumnya untuk ditarik kembali kecuali hibah ayah kepada anak. Oh, ini benar. Jadi hibah itu tidak boleh ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. 24.
Sedekah adalah suatu pemberian dari seorang kepada orang lain dengan semata-mata mengharap ridho Allah. Maka asal hukum sedekah adalah wajib bagi setiap muslim. Ini salah ya. Hukum sedekah itu adalah sunnah. 25 ya. Hukum umroh bagi orang yang melaksanakannya untuk kedua kali setelah umroh yang dilakukan bersama haji dan bukan karena nadar adalah sunnah. Betul ya. Jadi hukum umroh yang kedua, ketiga itu adalah hukumnya sunnah. Nah, adapun ini untuk soal yang selanjutnya adalah soal menjodohkan ya, jodohkan ya. Yang pertama sujud sahwi ya, warna sujud sahwi. Jodohnya adalah sujud yang dilakukan dengan tujuan untuk menambal kekurangan atau kelebihan dalam sholat. Ini jodohnya adalah A ya. Aziyadah, arti aziyadah kita kasih warna ini ya, ini aziyadah, ini D ya, karena kelebihan rakaat. Kemudian yang asyak ini adalah karena ragu-ragu ya. Ya, ini warna ini menunjukkan jodohnya seperti itu. Sini juga nomor 27 ya. Sini syarat wajib puasa ya. Syarat wajib puasa ini beragama Islam, balik berakal, sehat dan mampu. Jadi sudah ada. Ini syarat wajib puasa, masuknya sini. Kemudian yang rukun puasa itu masuknya pada niat, ini yang ini. Kemudian yang syarat sah puasa ini masuknya adalah beragama Islam. Nah, ini sudah ada warna yang menunjukkannya. Lanjut nomor 28 ya, tawaf ifadah ya. Tawaf yang kedudukannya menjadi rukun haji ini benar. Kemudian yang selanjutnya yang tawaf kudum, ini tawaf yang dilaksanakan ketika baru tiba di tanah suci ya. Kemudian yang selanjutnya yang tawaf wada, ini tawaf pamitan ya, tawaf yang dilakukan meninggalkan kota Mekah. Ini sudah pas. Kemudian untuk yang terakhir yang soal nomor 29, sunah-sunah haji ya, ini diantaranya mandi ya ketika, nah ini jodohnya ini. Kemudian yang rukun haji ini ikhram, tawaf, wukuf dan tertib, ini jodohnya. Kemudian yang syarat haji ya, ini harus Islam. Nah, ini sudah kita kasih kode-kodenya. Jadi syarat sunnah haji masuk dari sini, rukun haji yang hijau, syarat haji yang warna kuning. Yang terakhir ini zakat ternak kambing domba ya. Kita bisa pelajari nanti, dilihat di tabel zakatnya. Kemudian untuk soal isian di sini ada pengertian sujahwi, pelaksanaan dewa, sebutan orang yang, nah ini contoh-contoh soal isian yang bisa jadi referensi untuk semester gasal seperti itu ya.